Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di rumah belajar Pak Guru Rahmat. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Bab 5. Gagasan, fakta atau opini dalam artikel. Untuk kelas 12 SMA, SMK, Madrasah Aliyah. Dengan mempelajari bab ini, maka 3.10 mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. 4.10 menyusun opini dalam bentuk artikel. 3.11 menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. 4.11 mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Bab 5. Gagasan, fakta atau opini dalam artikel. Dibagi menjadi A. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. B. Evaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam artikel. C. Penyusunan opini dalam bentuk artikel. D. Analisis kebahasan artikel. E. Konstruksi artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. A. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Dibagi lagi menjadi 1. Pengertian dan ciri-ciri artikel. Kedua, jenis-jenis artikel. Pengertian dan ciri-ciri artikel. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu, informatif, dan meyakinkan, persuasif, argumentatif, atau menghibur halayak pembaca rekreatif. Berikut adalah ciri-ciri artikel. A. Ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. B. Mengandung gagasan aktual. C. Mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. D. Bukan merupakan hasil plagiasi. E. Mengungkap masalah dan memecahkannya. F. Topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. G. Menampilkan identitas atau nama penulis. Jenis-jenis artikel berdasarkan isi dibagi menjadi artikel narasi, artikel eksposisi, artikel deskripsi, artikel persuasi, serta artikel argumentasi. Berdasarkan sudut pandang penulis dibagi menjadi artikel deskripsi, artikel eksplanatif, artikel prediktif, serta artikel preskriptif. Kita masuk kepada materi kedua. B. Evaluasi informasi dalam artikel. Dibagi menjadi menemukan informasi dalam artikel serta membedakan informasi, fakta, dan opini. Menemukan informasi dalam artikel. Informasi dalam artikel, opini, kalimat yang mengandung opini, hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah. Fakta, kalimat yang mengandung fakta, aroma yang pertama dikenal sebagai petrikor dan yang lain disebut dengan ozon. Membedakan informasi, opini, atau fakta. Opini berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, serta peristiwa yang belum terjadi. Sedangkan fakta benar-benar terjadi dan nyata, teruji kebenarannya, bukti terpublikasi secara luas, bersifat objektif,
serta keterangan waktu dan tempat yang jelas. C. Penyusunan opini dalam bentuk artikel. Dibagi menjadi mengungkapkan opini serta pendekatan penyusunan artikel. Aspek penting dalam penyusunan opini, argumentasi, harus didukung data aktual, berisi analisis, subjektif, konstruktif, memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Bahasa yang digunakan ilmiah populer, sesuai sasaran pembacanya, kalimat tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, komunikasi dan efektif, serta tidak bertele-tele. Terdapat 6 macam pendekatan menulis artikel di media massa dalam buku Menulis di Media Massa oleh Pariyati Sudirman. Pertama, menggunakan pendekatan deduktif. Kedua, menggunakan pendekatan induktif. Ketiga, menggunakan pendekatan kronologis. Keempat, menggunakan pendekatan logis. Kelima, menggunakan pendekatan spasial. Dan keenam, menggunakan pendekatan topikal. D. Analisis unsur kebahasan artikel dibagi menjadi kosakata, adverbia, serta konjungsi. Adverbia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Adverbia kualitatif, adverbia kuantitatif, adverbia limitatif, adverbia frekuentatif, adverbia kewaktuan, adverbia kecaraan, adverbia kontrastif, adverbia keniscayaan. Cara penggolongan kata keterangan bermacam-macam, tergantung dari sumber rujukan yang digunakan. Berikut ini adalah salah satu cara pembagian kata keterangan. 1. Kata keterangan alat. 2. Kata keterangan cara. 3. Kata keterangan kesertaan. 4. Kata keterangan perlawanan. 5. Kata keterangan tujuan. 6. Kata keterangan sebab. 7. Kata keterangan akibat. 8. Kata keterangan waktu. 9. Kata keterangan tempat. 10. Kata keterangan syarat. 11. Kata keterangan derajat. 12. Kata keterangan keadaan. 13. Kata keterangan kepastian. 14. Kata keterangan atributif. Dan 15. Kata keterangan perbandingan. Konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Contoh, selain itu, misalnya, padahal, justru. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Contoh, sejak, sebelumnya. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan, supaya, agar. Kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Istilah umum untuk mempermudah pemahaman pembaca. Aktual, mengandung peristiwa mutakhir atau up to date. Fenomenal, kosakata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Keterangan oposisi, frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. E. Penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Dibagi menjadi, pertama, menyusun artikel sesuai fakta, serta menyajikan artikel.
Konstruksi artikel: pertama, judul; kedua, pembuka; ketiga, isi; keempat, penutup atau simpulan. Langkah-langkah menyusun artikel: pertama, menentukan tema; kedua, menetapkan tujuan penulisan; ketiga, menentukan fakta yang berkaitan dengan tema; keempat, menentukan opini-opini berdasarkan fakta; kelima, menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu; serta keenam, membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Penyajian artikel: pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. Kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, mungkin, rasanya. Keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, sebaiknya, saran, pendapat. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Demikian materi singkat kita kali ini. Semoga berguna buat para siswa, orang tua yang mendampingi, teman-teman guru, serta pemerhati bahasa Indonesia. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Ini adalah buku pegangan yang saya gunakan. Buku ini juga merupakan pegangan yang saya pakai. Terima kasih. Silakan beri tanda like, komentar yang membangun dan bermanfaat, serta jangan lupa subscribe bagi yang belum, sehingga kami lebih bersemangat dalam berkarya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.